Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, solawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahannya. Hai sahabat santri sejati yang beriman dimanapun berada. Kisah ini bermula saat Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh kaum Bani Israel tentang manusia yang paling alim di muka bumi. Dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, tidak ada lagi yang paling alim di muka bumi selain aku. Akibat jawaban itu, Nabi Musa alaihissalam ditegur Allah Ta'ala. Tak hanya itu, Allah juga menurunkan wahyu kepadanya, sesungguhnya, aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua samudera yang lebih alim darimu. Nabi Musa alaihissalam menjadi penasaran, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Allah Ta'ala menjelaskan, bawalah olehmu seekor ikan, lalu simpan dalam keranjang, di mana ikan itu menghilang, di sanalah hamba itu berada. Hamba dimaksud tak lain adalah Nabi Khidir alaihissalam. Singkatnya kisah, Nabi Musa alaihissalam mengambil seekor ikan lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah itu, dirinya berangkat ditemani seorang pemuda muridnya yang bernama Yusya bin Nun. Tibalah keduanya di sebuah batu besar, tetapi bermaksud untuk merebahkan kepala sejenak, keduanya justru tertidur. Sementara ikan yang ada dalam keranjang mulai meronta, hingga akhirnya keluar dan terjatuh ke lautan. Kejadian ini pun diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi, lalu ikan itu melompat dan mengambil jalannya ke laut. Ketika Nabi Musa alaihissalam terbangun, kawannya lupa mengabarkan kepadanya tentang keberadaan ikan. Keduanya justru melanjutkan perjalanannya selama sehari semalam. Keesokan harinya, Musa baru berkata kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Semula memang Nabi Musa alaihissalam seperti yang tidak mendapati rasa letih, hingga tibalah di tempat yang diperintahkan Allah dan bertanya demikian, muridnya lantas menjawab, tahukah engkau tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu dan tidak ada yang melupakanku kecuali setan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh. Benar sekali, ikan itu mengambil jalannya di laut, sehingga Nabi Musa alaihissalam dan muridnya pun terheran-heran. Nabi Musa alaihissalam kembali berkata, itulah tempat yang kita cari. Akhirnya, keduanya pun kembali mengikuti jejak mereka semula. Keduanya menyusuri jejak mereka semula, hingga sampai lagi di batu besar. Tiba-tiba ada seorang pria yang berselimutkan sebuah kain. Nabi Musa alaihissalam pun mengucap salam dan dijawab oleh pria berselimut yang belakangan dikenali sebagai Nabi Khidir alaihissalam itu, bagaimana salam di tempatmu? Nabi Musa alaihissalam lalu memperkenalkan diri, aku adalah Musa. Ditanya oleh Nabi Khidir alaihissalam, apakah Musa kaum Bani Israel? Nabi Musa alaihissalam menjawab, benar. Aku menemuimu agar engkau mengajariku sebuah ilmu. Kemudian, Nabi Musa alaihissalam meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti Nabi Khidir alaihissalam, namun, keinginannya itu diragukan oleh hamba soleh itu, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, wahai Musa, sebab aku memiliki sebuah ilmu Allah Ta'ala yang telah diajarkan kepadaku, namun tidak engkau ketahui. Begitu juga engkau memiliki ilmu Allah Ta'ala yang telah diajarkannya kepadamu, tetapi tidak aku ketahui. Nabi Musa alaihissalam pun berusaha meyakinkan Nabi Khidir alaihissalam, insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Secara tidak langsung, Nabi Khidir alaihissalam menjanjikan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa kemampuannya untuk bersabar ditentukan oleh perkenan dan kehendak Allah Ta'ala. Tak lupa, sang hamba memberi persyaratan kepada Musa agar tidak bertanya apa-apa kepadanya sampai dirinya menjelaskan semua alasan di balik apa yang dilakukannya. Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Berjalanlah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberangi pantai yang lain, keduanya mendapati kapal kecil yang tengah mengangkut para penumpang. Untungnya, para awak kapal telah mengenali Nabi Khidir alaihissalam. Singkatnya, mereka pun membawa Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan apapun. Di saat demikian, keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Lalu sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Nabi Khidir alaihissalam berbisik kepada Nabi Musa alaihissalam, demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah Ta'ala kecuali seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya.
Saat keduanya berada di dalam kapal, Nabi Musa alaihissalam merasa heran luar biasa karena melihat Nabi Khidir alaihissalam melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papannya. Musa pun lupa dan ingkar akan janjinya. Dalam pikirnya, setiap kerusakan di muka bumi adalah kejahatan. Dan kejahatan lebih berat lagi karena dilakukan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Nabi Musa alaihissalam lantas menanyakannya, "Mengapa engkau melubangi perahu itu yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar." Di sana Nabi Khidir alaihissalam mengingatkan Nabi Musa alaihissalam akan janjinya, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Keduanya pun melanjutkan perjalanan. Namun, Nabi Musa alaihissalam kembali melihat keanehan yang dilakukan Nabi Khidir alaihissalam saat mengambil seorang anak kecil yang sedang lucu-lucunya dan aktif bermain, kemudian menidurkannya. Anak itu lalu disembelih dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Melihat hal itu, lagi-lagi Nabi Musa alaihissalam tak mampu bersabar. Ia kembali mengingkari janjinya, padahal dirinya tahu akan janji yang telah disampaikannya. "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu yang mungkar." Nabi Khidir alaihissalam pun melontarkan teguran yang sama kepada Nabi Musa alaihissalam, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu sabar bersamaku?" Di sini Nabi Musa alaihissalam pun menyadari jika dirinya tidak akan mampu lama-lama menemani Nabi Khidir alaihissalam, sang hamba yang soleh itu. Ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya, sementara dirinya terdiam. Keadaan itu kembali kepada dua hal. Pertama, kembali kepada tabiat Nabi Musa alaihissalam. Sebagai sosok yang berjiwa pemimpin, Nabi Musa alaihissalam mungkin sudah terbiasa kritis atas setiap apa yang telah dilihatnya. Di saat yang sama, ia tidak terbiasa berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukainya. Kedua, syariat Nabi Musa alaihissalam tidak membenarkan pembunuhan terhadap seorang anak, kemudian membiarkan pembunuhnya, bagaimanapun keadaan pelakunya. Artinya, dalam hal ini, Nabi Musa alaihissalam mengakui kesalahan yang dilakukannya terhadap Nabi Khidir alaihissalam. Karenanya, ia kembali meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji, jika kembali bertanya sesuatu, dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan Khidir. Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung yang penduduknya kikir. Mereka berdua mencari orang-orang yang berkenan menjamu. Namun, tidak mendapatinya seorang pun. Meski demikian, Nabi Khidir alaihissalam tetap memperbaiki sebuah dinding rumah di kampung tersebut yang nyaris roboh. Lagi-lagi merupakan perkara aneh. Mereka diketahui sebagai kaum yang kikir, namun Nabi Khidir alaihissalam mau memperbaiki dinding rumah mereka tanpa mendapat imbalan apapun. Disinilah Nabi Musa alaihissalam sudah memilih untuk berpisah dengan Nabi Khidir alaihissalam. Hal itu ditunjukkan dalam pertanyaannya tentang alasan mengapa Nabi Khidir alaihissalam mau memperbaiki rumah para penduduk kampung itu tanpa imbalan sedikitpun. Padahal, dari mereka tidak ada yang mau menyambut dan menjamu. Seandainya Nabi Musa alaihissalam bersabar dalam mendampingi Nabi Khidir alaihissalam, tentu Nabi Musa akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Sayangnya, Nabi Musa alaihissalam memilih berpisah setelah Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan rahasia di balik semua yang dilakukannya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja zolim yang merampas setiap perahu yang terlihat masih bagus, jelas Nabi Khidir alaihissalam pada Nabi Musa alaihissalam. Adapun anak yang aku bunuh itu, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan berbuat kufur. Maka, kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain, yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding, rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota tersebut dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka orang soleh. Maka, Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya, pungkas Nabi Khidir alaihissalam. Pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam ini pun diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi mulai ayat 61 sampai ayat 82. Dari kisah di atas ada sejumlah pelajaran yang dapat dipetik.
1. Kita sangat dianjurkan untuk berdiskusi atau berdialog dalam urusan ilmu. 2. Seorang alim diwajibkan menyebarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain. 3. Perjalanan menuntut ilmu merupakan perjalanan istimewa. Nabi Musa sendiri menempuh perjalanan yang cukup melelahkan demi menemui seorang yang lebih alim dari dirinya. 4. Khidir tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang telah diberitahukan Allah kepadanya. 5. Kisah di atas meyakinkan kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati, seperti menghidupkan ikan yang dibawa Nabi Musa. 5. Seorang yang bermaksud mengerjakan sesuatu di masa yang akan datang, disunahkan mengucap, Insya Allah. 6. Kisah di atas menunjukkan betapa kecilnya ilmu manusia di hadapan Allah. Di dalamnya disebutkan bahwa Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah kecuali seperti air laut yang diminum oleh burung itu dengan paruhnya. Dan banyak lagi hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang selamat dunia dan akhirat dan senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat.